Yuk, lanjut. Masih di Polemik on TV, kita membahas tentang apa maunya Freeport. Saya ke Pak Hatta lagi. Pak Hatta, kalau disebutkan tadi sejak 67 kemudian 91 seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa dari Freeport. Waktu itu mungkin eranya berbeda sehingga Freeport begitu kuatnya. Ketika di 2014 seperti ini, masih ada upaya-upaya untuk menguatkan Freeport, posisi Freeport, apa yang Bapak lihat? Iya, banyak orang yang tidak sadar bahwa dunia sudah berubah. Iya. Bahwa dunia sekarang serba terbuka, transparan. Tapi pola pikir orang-orang yang siluman itu masih dengan paradigma lama. Paradigma lama ya. Jadi seolah-olah dengan lobby, seolah-olah dengan pendekatan spesial dan sebagainya itu bisa terjadi deal-deal khusus. Ini dunia sudah berubah. Jadi harusnya cara-cara pendekatannya ya rasional aja, transparan. Ya Indonesia maunya apa, Amerika Freeport maunya apa, berunding terbuka saja, ya kan, biar semua enak kan gitu. Jadi di tengah kampanye-kampanye ingin keadilan, ingin dunia yang berubah dan lebih beradab, ya kita mulai dari soal-soal negosiasi pertambangan dan sebagainya itu. Nah inilah yang kita inginkan agar terutama misalnya dari wakil rakyat kita juga kita dorong untuk terus berunding yang transparan aja. Nah, walaupun sudah ada misalnya komitmen yang katanya tahun 91 hanya boleh 30%, itu harus diselidiki benar nggak cerita itu kan? Bahwa undang-undang yang jadi acuan itu hanya boleh yang di bawah 91 juga harus diselidiki, Pak Kurtubi. Terus kita juga introspeksi. Bangsa Indonesia itu, misalnya kita omong-omong mau kasih kesempatan BUMN kita, introspeksinya ya aneka tambang kita sejauh mana gitu, apakah siap cukup kuat nggak? untuk memegang? Nah kalau kita bicara minyak dan gas kan enak, Pertamina relatif lebih siap, bukan begitu Pak Kurtubi? Tapi kalau Antam, bagaimana menurut Pak Kurtubi? Nanti tolong. Kan lebih-lebih sekarang ini akibat kebijakan sebelumnya dia diprivatisasi 49% kalau tidak salah, dikuasai asing sahamnya itu. Jadi masalah nggak bisa kita berikan sekarang kekuasaan itu kepada Antam sebelum di buyback dulu sahamnya. Di buyback dulu baru bisa kita berikan hak itu kepada Antam. Tetapi saya ingin melanjutkan tadi tentang smelter. Beberapa hari yang lalu datang utusan dari rakyat Papua di Komisi 7, kebetulan saya yang terima. Mereka menuntut agar mereka dilibatkan. Dan kami akan mengusulkan kepada pemerintah, dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah secara lisan, bahwa smelter itu harus dan wajib di Papua. Ini kesempatan untuk bisa mengurangi kesenjangan antara Indonesia Barat sama Indonesia Timur pembangunannya. Nah, bila perlu, kami mengusulkan agar wilayah di sekitar tambang ini dideklarasikan sebagai kawasan industri khusus berbasis tambang. Sehingga pemerintah bisa mendorong investasi masuk ke sana, investasi untuk industri yang membutuhkan bahan baku dari produk smelter itu. Termasuk penyediaan listrik untuk smelter. Betul, listrik untuk smelter, listrik besar. Saya rasa sungai yang di sana bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Tapi kita merinding mendengar PLTA ini pun jadi sasaran pihak tertentu untuk diambil sahamnya. Pola pikir itu harus diberantas. Itu katanya Pak Luhut nanti yang pegang sahamnya. Ini PLTA harus dibangun di sana. Baik untuk keperluan smelter ini atau unit pemurnian ini, ataupun untuk keperluan rakyat. Papua membutuhkan infrastruktur jalan raya. Ya, agar Indonesia itu tidak hanya pembangunannya di bagian barat, tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera, tapi timur juga lah. Kapan lagi kesempatan kalau bukan sekarang? Kami mengusulkan agar harus wajib smelter di Papua. Untuk Nusa Tenggara Barat sama. Saya wakil NTB tidak pernah bersetuju kalau smelter untuk Newmont di luar Sumbawa. Harga mati bagi saya itu. Tapi tidak didengar sama pemerintah. Tidak didengar. Tidak didengar. Nah, bagaimana mungkin coba bahan tambang ini selama 50 tahun ke depan diangkut ke tempat lain?
yang menikmati kesempatan kerja nanti orang daerah lain. Orang Iya. lain. Kapan lagi kalau tidak sekarang memeratakan pembangunan ini? Oke. Jadi jangan dong pemerintah memaksakan mengikuti kemauannya Freeport Pengusaha. Asing, untuk smelter di Jawa Timur. Betul. Kami tolak. Kewajiban divestasi dan smelter itu harus 2016 itu diatur dalam undang-undang atau di MOU atau dalam PP? PP itu. Jadi begini, nah kalau divestasi itu di kontrak. Ya. Jadi coba bayangkan, Newmont sama-sama perusahaan Amerika dia 51% divestasinya. Ya. Ini ke ujuk-ujuk menjadi 30. Ini itu Ya. tahun 91 itu. Nah, ini yang kami akan coba nanti telusuri di Komisi 7 yang kami inginkan agar pengelolaan tambang ini kita dorong sebesar-besar sesuai dengan pasal 33 seperti yang Untuk tadi kesejahteraan disebutkan rakyat. untuk kesejahteraan rakyat. Kalau model pola lama ini sudah selesai lah. Kita sudah transparan sekarang. Apa yang diomongin, apa yang ditulis itu semua orang tahu. Nggak bisa ngumpet-ngumpet. Mau bisik-bisik saham 20% buat gua, nggak bisa. Nggak ketahuan. Bocor. Konangan, bocor. Jangan coba-coba sekarang ini. Ya. Mari kita berpikir lurus baik yang di eksekutif maupun di parlemen ya untuk kita malulah negara begini kaya sumber daya alam kok jauh tertinggal dari Malaysia. Iya. Tidak usah dengan Amerika dan Jepang, dengan Malaysia kita tertinggal jauh. Yang tidak punya tambang. Nah, begitu. Jadi bagaimana bangsa ini cepat makmur? Caranya antara lain kekayaan alam berupa sumber daya di perut bumi ini mari diatur sesuai dengan kemauan konstitusi. Oke. Ya. Jangan lagi ini dijadikan objek bancakan untuk memperkaya diri sendiri, ya, Merinding. untuk bisa memperoleh saham apapun namanya, yang akhirnya ujung-ujungnya negara yang rugi. Hentikan itulah. Oke. Baik yang duduk di parlemen, yang duduk di eksekutif, bekerja untuk rakyat. Saya rasa kalau semua sepakat begitu, idealnya seperti itu, insya Allah Pasti. cepat makmur kita. Iya, ini nasihat Pak Kurtubi untuk para papa. Jangan suka minta saham. Papa minta saham. Ini memang harus dimulai dengan tadi transparan itu. Nah, yang tidak transparan sejak awal mulanya ya pemerintah dan Freeport. Freeport sampai sekarang, saya tanya semua anggota Komisi 7 siapa yang pegang kontrak 91 itu, nggak ada yang pegang. Pak Kurtubi juga enggak? Nggak pegang. Nggak pegang. Iya, maksud saya itu satu aspek pokok loh. Kontrak ini pegang dulu. Oke. Kalau bisa SDM di websitenya dia itu publikasikan kontrak 91 ya, supaya kita tahu sebenarnya apakah yang diceritakan selama ini benar adanya atau memang ini cuma dagelan-dagelan mau tipu-tipu rakyat lagi. Nah, Ketika ada MOU yang mengatur tentang luas wilayah, penggunaan produk dalam negeri, smelter, tenaga lokal, itu nggak bisa royalti, lewat MOU. nggak, Dasar maksudnya hukumnya apakah ada. Apakah MOU itu disesuaikan dengan Undang-Undang 91 itu? Tidak disesuaikan. Jadi begini, yang dilanggar oleh pemerintah sekarang ini, satu, Undang-Undang Minerba sendiri, kontrak sendiri tidak dijalankan, ya, peraturan-peraturan yang dibuat peraturan Menteri Pertambangan dan lain Menteri SDM sendiri nggak dijalankan. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal divestasi, dalam hal pengolahan di dalam negeri, ya kan, dan dalam hal perpanjangan kontrak itu tidak dilaksanakan semua. Kita nggak tahu ya, motivasinya bisa macam-macam ini. Kenapa misalnya Menteri SDM Sudirman Said selalu melanggar Undang-Undang Minerba ini dengan MOU? Itu ada apa? 2 kali sudah kan? Kemarin juga dia keluarkan izin ekspor konsentrat untuk Newmont. Belum kering perdebatan kita soal Freeport. Kemarin dia keluarkan izin ekspor lagi untuk Newmont. Jadi ini secara terbuka menurut saya peraturan yang dia buat sendiri, undang-undang yang ada dan kontrak karya sendiri dilanggar oleh dia. Nah, juga kewajiban-kewajiban divestasi kalau sudah terang benderang di dalam kontrak, karena ini 91 Pak Kurtubi, mestinya 30% sudah selesai kalau benar 30%. Kalau dugaan saya tidak 30%, 51% sama dengan, karena divestasi 67 ya. sama Pak, karena divestasi itu dasarnya itu adalah strategi nasionalisasi. Kalau nasionalisasi pasti 51. Harus lebih besar. Harus lebih besar. Baik. Nah, itu yang saya duga ini ada tidak transparansi dari pihak Freeport dan pihak pemerintah. Pemerintah. Sengaja disembunyikan supaya bisa dipertukarkan untuk kepentingan Memang pribadi. kalau gelap, nah, ini yang tukang repot ojek bisa kalau bermain. iya. Pak Majid, Tukang ojek bisa Presiden tahu bahwa menterinya atau pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang? Rasanya tahu, karena ketika kami masih di kepala staf presiden itu, kita adalah yang pertama memberikan makalah kepada presiden mengenai sebenarnya Freeport itu seperti apa gitu, dan apa
dalam tanda petik kebohongan-kebohongan yang mereka sebarkan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah atau oknum-oknum pemerintah yang kemudian bisa merugikan kita gitu. Dan itu yang kami sedih sekali melihat bagaimana kita diperdayakan dan terus akan diperdayakan kalau saja tidak ada katakanlah musibah sekarang ini. Artinya ketika Bapak Presiden bilang ora sudi, ketika namanya dicatut seperti itu karena pemahaman dia bahwa memang di kontrak di Freeport itu banyak kebolongan-kebolongan itu. Oke, ini kan terbuka Pak Qurtubi. Bagaimana kemudian DPR mengawasi itu? Kok katanya tadi ada kong kali kong antara pemerintah dengan Freeport? DPR tidak punya ruang atau memang ikut kong kali kong juga? Nah, memang salah satu fungsi DPR kan pengawasan. Ya. Jadi termasuk di sektor pertambangan ini kita juga mengawasinya. Periode DPR kan baru 1 tahun ini, belum semua tambang-tambang ini kita awasi secara intensif ya. Baru beberapa saja yang bisa kita awasi. Nah, dalam hal Freeport ini, memang posisi kami undang-undang minerba itu harus ditegakkan, di mana mereka harus membangun smelter atau pemurnian tahun 2014. Tetapi kan bukan pemerintahan ini, pemerintahan sebelumnya memberikan kelonggaran untuk boleh ekspor. Pertimbangannya dapat kita pahami. Karena kalau tidak dikasih kesempatan mengekspor, waktu zaman SBY itu, ratusan ribu buruh akan, pegawai tambang itu akan nganggur, tidak bisa digaji. Ini mungkin strategi daripada perusahaan tambang sendiri. Dia tahu persis kalau sampai tidak boleh ekspor, ratusan ribu orang ini akan nganggur. Nah, akhirnya pemerintahan SBY memberikan kelonggaran. Bukannya diberi ruang yang cukup panjang oleh undang-undang 5 dari tahun. Iya. Betul. Apa kerjanya selama 4 tahun itu pemerintahan sebelumnya Makanya ya? Yang dilanjutkan sekarang itu. Bisa jawab Bapak Dan ini. sekarang malah juga melanjutkan lagi. Jadi pemerintah sekarang boleh dibilang melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan lebih parah lagi kalau seandainya tidak diizinkan. Ekonomi kita kan semakin nggak bagus ini. Sudah ekspor menurun, dolar anjlok, ratusan ribu akan menganggur, belum lagi kemungkinan kita di arbitrase internasional. Cari kerjaan. Kira-kira arbitrase internasional hantu juga atau memang enggak? Karena begini, kalau sepanjang menyangkut undang-undang yang disepakati di satu negara, atau sepanjang itu masih sejalan dengan kontrak dengan perusahaan tambang, biasanya mereka selalu kalah. Dalam kasus divestasi Newmont, kita kan digugat ke arbitrase Singapura. Kita sidang arbitrase ikut dan buktinya mereka kalah kok di arbitrase dan kita menang. Artinya Newmont wajib melakukan divestasi 51%. Walaupun sekarang masih ada yang belum tercapai, masih sisa 7%. Belum juga mau dilaksanakan. Tapi di arbitrase sudah kalah mereka. Dalam hal ekspor konsentrat ini sebenarnya Pak Qurtubi, dalam situasi menurunnya harga komoditas sekarang, mestinya Freeport welcome dengan pemberian nilai tambah ke dalam komoditas bahan mentah ini. Dan yang diperlukan kan keseriusan kita untuk menekan dia agar mau melakukan pengolahan di Indonesia. Masalahnya yang ini daripada negosiasi permainan lain berada di belakang. Soal main belakang, coba. Waduh, main belakang. saya nggak berani main belakang. Belakang rumah maksudnya. Banyak duri. Baik nyamuk. Tapi ya kalau bicara soal kedaulatan ataupun bicara soal yang tadi itu indah sekali. Semuanya menginginkan bahwa undang-undang ataupun peraturan itu menguntungkan pemerintah yang akhirnya digunakan untuk rakyat gitu kan. Tapi yang saya khawatir justru kalau kita tidak mempunyai goodwill. Artinya apa tuh Pak yang goodwill Pak? Nggak tahu. Itu bagus ya. Jadi keinginan baik dari pemerintah seperti Cepopong tadi bilang kan. Seharusnya saya kira selain nawacita yang digembar-gemborkan pemerintah, pemerintah harus punya nawa itu.
Jadi niat baik dulu gitu loh, niat baik untuk nawa itu gitu kan. Bukan akhirnya secara berkelompok, iya, secara berkelompok ataupun sendiri-sendiri itu mempunyai kepentingan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Saya kira semua ruang itu kan bisa dimasuki, Pak. Bisa. Iya kan? Bisa. Ya kalau ruangannya kosong kan bisa dimasuki, Pak. Kalau dikunci Dia bisa mengambil apa aja dari situ. maling dong itu. Ya makanya kan kita nggak memungkiri bahwa banyak maling di negara ini, Pak. Ya, persoalannya bagaimana kita bisa menyadarkan maling itu untuk kembali bersama-sama membangun. Akhirnya ya itu. Kalau saya khawatir banyak sekali kehilangan aset di negara ini yang sudah merugikan rakyat. Banyak sekali aset-aset kita yang sudah hilang. Kalau misalkan sampai sumber daya alam kita pun hilang dan dikuasai asing, ini seperti lagu Bang Haji. Apa itu? Ini. Ini pasti nungguin semua nih kan? Seperti lagunya berhubungan dengan kehilangan. Ini sedih sebetulnya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Udah Pak, jangan banyak-banyak. Karena nyanyi mana jadi lebih cakep. Iya. Mangga. Komentar Cepopong pada season ini adalah berbahagialah para pejabat yang puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Tidak pernah ada yang ngungkit-ngungkit. Bener nggak? Tidak pernah. Makanya berbahagialah mereka. Mereka itu siapa? Jawab sendiri.